terus apa, teman-teman presentasi lah gitu, apa-apa yang kita kerjakan. Nggak kerasa ternyata banyak ya, banyak sekali gitu, eee, yang kita lakukan. Satu, dari proses uji coba modul, kita akhirnya punya gitu, modul, KAP khusus untuk imunisasi HPV ya. Dan itu ini Mas Risa nggak ada ya? Mbak Mbak Dea ya? Nggak ikutan ya? Mungkin nggak bisa. Iya, Eee, Bu. iya, kita punya modul gitu dan apa namanya, ini langkah besar karena modulnya bukan modul yang dibikin, ditulis-tulis asal di belakang meja, tapi ini modul yang proses bikinnya juga lewat proses apa, uji coba, dipraktekin, dapat masukan lagi dari teman-teman semua, sampai itu rasanya jadi pas gitu dan, mudah untuk kita, gunakan gitu ya. Itu satu, ada modulnya. Tapi yang nggak kalah keren, Bapak Ibu, kita punya juga panduan edukasi buat para komunikator gitu ya. Kemarin kan, pembelajarannya itu kalau kita diskusi, suka ada yang lupa-lupa gitu, ini bagian kunci komitmen nih gimana sih gitu ya, atau saat, apa namanya, bercerita gitu tentang vaksin HPV, enaknya mulainya seperti apa sih gitu. Nah, kita punya tuh, nanti, sekarang sedang dalam proses, apa namanya ya, finalisasi logo-logo dan lain sebagainya, tapi nanti setelah final, itu pasti akan kita berikan ke Bapak Ibu semua sebagai kontributor dari, modul dan buku panduan itu, gitu. Jadi mudah-mudahan, Oke. ya nih kita membuat sejarah ya, punya, bahan yang bukan cuma ada gitu ya, tapi betul-betul, praktis, bisa dipakai. Saya sendiri ya terlibat cukup banyak dalam proses penyusunan berbagai modul, pedoman, tapi jarang sekali yang hands on gitu, yang istilahnya mudah untuk dipakai, mudah untuk digunakan. Jadi satu nih teman-teman Cilacap, teman-teman dari Brebes, dari Bone, Bulukumba, Makassar, kita punya itu. Jadi selamat tepuk tangan buat semuanya. Itu hasil kerja teman-teman semua gitu ya, kasih masukan, praktek, kita sampai akhirnya jadi. Nanti kalau ada masukan lagi nih Mbak Dea di season kedua, Jaga Bersama, kayak sinetron ya, ada lanjutannya gitu. Itu modulnya bisa terus dikembangin gitu ya. Jadi itu living document, itu satu, ada dokumen. Terus yang kedua, kita bangga sekali punya para pelatih, trainer yang tersebar sekarang masih di 5 kabupaten kota ya, tapi kayaknya banyak nih ordernya, banyak demand-nya dari teman-teman Kemenkes juga. Kemarin ya Mas Basra, Mbak Lesti, Mbak Dea, Mas Adit, kita sempat ketemu sama teman-teman Kemenkes dan sepertinya ada kebutuhan juga di daerah lain, mudah-mudahan gitu ya, keahlian teman-teman ini nanti bisa dimanfaatkan juga gitu di daerah lain oleh Kementerian Kesehatan. Jadi contoh juga, mungkin diminta untuk melatih di daerah lain di luar proyek Jaga Bersama, tapi yang pasti kita udah kasih nih gitu, list nama-namanya, siapa saja orangnya gitu ya. Itu pelatih. Jadi sekali lagi selamat buat teman-teman pelatih. Terima kasih banyak juga komitmennya dan ada pasukan teman-teman komunikator yang lebih banyak lagi yang juga seru banget di lapangan, yang mungkin sampai hari ini masih terus melakukan kerja-kerja edukasi ya, teman-teman yang guru, teman-teman di puskesmas, kader, teman-teman LSM, teman-teman promkes gitu ya, teman-teman dari mana lagi, dari kantor agama juga ya, mungkin ada teman-teman remaja, anak muda gitu. Jadi senang gitu, saya dengar juga masih cukup aktif di grup, terus, ikut juga berbagai kegiatan yang dilakukan teman-teman Pokja RCCI atau Forum KAP. Jadi, kita punya nih, punya modulnya, punya pasukannya gitu, punya teman-teman trainer dan, komunikator. Terus tahun kemarin itu, kita alhamdulillah juga dapat banyak komitmen gitu ya, support dari pemerintah daerahnya, dari dinas kesehatan, baik provinsi, kabupaten, kota, ada dinas pendidikan, juga provinsi, kabupaten, kota.
kantor urusan agama, tapi juga dari teman-teman media ya, dan juga akademisi. Ini sebenarnya kalau dibilang sebuah usaha gitu untuk mewujudkan suatu perubahan perilaku yang cukup kompleks, ini kita bangun lingkungan yang mendukung gitu. Apa sih bahasa kerennya, enabling environment-nya gitu. Karena kalau enggak, kerja-kerja kita juga sulit gitu untuk dipahami oleh masyarakat yang lebih luas gitu ya. Jadi keterlibatan teman-teman media ini juga penting, terutama juga nanti membantu mengatasi berbagai hoax dan misinformasi seputar vaksinasi HPV atau imunisasi rutin anak yang lain gitu ya. Kemarin nih rame-rame vaksin TB gitu ya. Nah, mudah-mudahan kalau teman-teman yang udah terpapar jauh lebih bisa memahami gitu. Itu, nah sekarang di fase kedua ini mau ngapain nih kita gitu ya, teman-teman Puskesmas, UNICEF, teman-teman di lapangan. Kemarin kita udah sempat ya lakukan proses edukasinya. Sekarang kita mau lakukan itu dalam skala yang lebih besar. Artinya nih kita memanfaatkan modul yang sudah kita punya, keahlian yang teman-teman sudah punya, dukungan baik dari media, stakeholder, juga dari akademisi nih Pak Rahmat dan teman-teman di Unhas bahkan sudah membentuk satu entitas gitu ya untuk KAP, untuk pusat pelatihan dan juga research gitu, penelitian KAP. Nah, kita memanfaatin itu semua tahun ini. Waktunya nggak panjang gitu ya karena ini udah tengah tahun, tapi kita memanfaatkan tadi modul pelatih dan jaringan kita untuk bisa satu mengedukasi sebanyak-banyaknya anak perempuan usia sekolah yang memang menjadi penerima manfaat vaksinasi HPV. Nah, nanti Basra, Dokter Adit akan jelasin nih. Ternyata sekarang pedoman programnya berubah gitu. Tadinya 2 dos ya, Mas Basra ya. Sekarang jadi 1 dos. Jadi kemarin kita edukasinya kan buat kelas 5, kelas 6 ya. Ternyata setelah dibahas internal gitu ya, ITAGI juga dengan Kemenkes, nampaknya 1 dos saja cukup untuk kelas 5. Nah, ini nanti mungkin akan jadi tantangan tersendiri ya, karena di vaksinnya sendiri, di produknya sendiri masih disebutkan 2 dosis. Tapi untuk memastikan ini cost efficient juga, kita cukup dengan 1 dos dan sama efektifnya. Nanti itu perlu dijelasin lagi. Jadi kita akan menjangkau sebanyak-banyaknya anak gitu ya. Nah, pembelajaran dari tahun kemarin ternyata ya memang anak-anak ini karena anak mostly di sekolah gitu, maka ke depan kita ingin unit intervensinya ini ya udah di sekolah gitu. Kita bantu teman-teman di sekolah untuk bisa melakukan proses edukasi sebelum program imunisasinya dijalankan. Ya biasanya kan dijalankan di bulan Agustus dan September ya, Mas Basra, di saat BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Jadi pinginnya ya, edukasi ini dilakukan sebelum BIAS, sehingga saat BIAS demand-nya, keinginannya gitu, penerimaan terhadap vaksinasi HPV-nya sudah cukup baik. Nah, kesempatan ini pengennya juga kita bantu teman-teman supaya bukan cuma vaksin HPV gitu ya. Di sekolah kan banyak program imunisasi yang lain ya. Ada untuk TB, DT, MR gitu ya. Itu juga diberikan di sekolah. Mudah-mudahan nanti yang kita lakukan ini juga bisa meningkatkan cakupan imunisasi yang lain. Karena terus terang kalau HPV ini eh, apa secara umum gitu jauh lebih baik memang penerimaannya dibanding jenis imunisasi lain buat anak. Jadi mudah-mudahan bukan cuma HPV nanti yang coverage-nya bagus di daerah Bapak Ibu, tapi juga imunisasi yang lain gitu ya buat anak-anak kita supaya terlindungi. Nah, hari ini pengen diskusi nih sama teman-teman gitu, gimana ya mekanismenya sebaiknya gitu ya, prosesnya gimana supaya kita bisa turun ke sekolah-sekolah. Nanti teman-teman Puskesmas juga akan sharing mungkin ya data-datanya, mereka sudah lakukan mapping mana sekolah-sekolah yang cakupannya masih di bawah target gitu ya, belum 90%, artinya masih banyak anak yang belum terlindungi gitu. Mungkin kalau dari saya itu gitu ya. Tahun ini yang beda
selain komponen yang community engagement kita lakukan sama-sama ini di lapangan, kita coba lengkapi juga dengan edukasi yang above the line-nya gitu ya, yang lewat sosial media. Nanti kita akan lakukan juga, semoga itu nanti bisa bantu juga gitu apa yang teman-teman lakukan di lapangan. Tapi ini adalah intervensi utamanya yang teman-teman lakukan, Bapak Ibu semua langsung di lapangan ketemu dengan anak-anak sekolah gitu ya. Lagi-lagi ternyata sekolah punya potensi besar, berbagai program kesehatan itu untuk anak diimplementasi di sekolah. Ya Pak Armu nih, nanti Pak Armu juga boleh kasih pengantar. Selain imunisasi, ada program gizi remaja, ada program kebersihan ya, sanitasi dan hygiene, termasuk menstrual hygiene gitu. Banyak program, tentunya program pendidikan juga di sekolah. Jadi kalau kita bisa equip gitu ya, latih juga guru-guru yang ada di sekolah, bisa kita perkenalkan dengan metode ini, semoga ini bisa dipakai juga gitu untuk isu kesehatan lain buat anak-anak kita di sekolah. Mungkin itu Mbak Dia, saya izin memperkenalkan Pak Armu, mungkin ingin menyampaikan beberapa hal sebelum kita kembalikan ke podcast Mas Pak Armu. Silahkan, saya lempar bolanya. Ting. Yang pertama, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi diperkenalkan saya sebagai health specialist di kantor UNICEF Surabaya. Kebetulan kami bertanggung jawab di 2 provinsi, Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Nah, pada kesempatan ini teman-teman yang ada di Cilacap dan di Brebes merupakan daerah salah satu kabupaten yang kita dampingi, dan permohonan maaf, kepala perwakilan kami saat ini masih dipinjam oleh kantor istana di Jakarta bergabung menjadi tim komunikasi presiden, sehingga saya ditugasi untuk bersama-sama Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang bergabung di forum ini, yang nampaknya betul Mbak Kiki tadi, ini nampaknya prosesnya luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Materi modul yang dikembangkan itu, teman-teman Poskesmas itu dari mulai awal hingga jadi digunakan nanti itu tidak dari teman-teman di Jakarta membuat sudah jadi begitu, tapi berproses yang mendapatkan input dari Bapak Ibu semua, tadi dari Bone, dari Makassar, dari Bulukumba, dari Cilacap dan Brebes. Nampaknya warna modul itu ada di semua di situ. Artinya modul ini dari, oleh, untuk Bapak dan Ibu semua di wilayah yang Bapak Ibu selama ini bertugas. Saya beberapa hari yang lalu mengikuti sosialisasi pendalaman sinkronisasi RPJMN dan RPJMD, yang nampaknya prosesnya sangat berbeda dengan proses yang terjadi dalam mengembangkan modul ini. Jadi semua sudah diatur dari pusat, daerah tinggal apakah sesuai atau tidak. Kalau belum sesuai harus disesuaikan begitu. Artinya semua sudah dari atas. Kalau modul yang kita gunakan kegiatan ini dari, oleh, untuk Bapak Ibu semua, dan sangat sesuai dengan masyarakat di sekitar wilayah kita. Lalu yang ketiga, Bapak dan Ibu, saya berterima kasih kepada teman-teman Poskesmas yang mana sudah sabar, sudah mau capek-capek ya, dari mulai Brebes yang dari Jakarta ke Cilacap, itu perjuangan yang luar biasa. Yang jaraknya kalau di peta itu cukup dekat.
semua terkoneksi di Jawa, tapi pada saat dilaksanakan ternyata tidak sesuai dengan pikiran kita atau ide kita bahwa oh Jawa itu semua akses mudah. Ternyata tidak. Belum lagi pada saat di Cilacap ke Brebes juga perlu perjuangan. Tapi teman-teman dengan riang gembira, dengan ketawa ketiwi, proses itu tetap dilakukan dengan baik, dengan bergembira yang akhirnya selesai juga. Saya tidak tahu proses di Bone, tidak tahu di Makassar maupun di Bulukumba. Saya yakin kondisi di Jawa seperti itu, apalagi di Sulawesi, yang nampaknya saat ini juga seringkali kita dengar di berita ada bencana dan lain sebagainya, tetapi teman-teman yang di Bone, di Makassar maupun di Bulukumba juga dari responnya tadi nampaknya luar biasa, yang akhirnya modul yang dikembangkan selama ini juga sesuai dengan apa yang ada di wilayah tersebut. Artinya produk yang kita bikin bersama-sama ini akan sangat bermanfaat, akan membuat sesuatu yang luar biasa, yang seharusnya kalau imunisasi, isu kesehatan tuh dari dulu sampai sekarang tuh ya seperti itu saja. Tetapi dengan proses bersama, dengan kita mencobakan bersama, membuat bersama ini menjadikan luar biasa seperti itu. Yang akhirnya saya yakin nanti hasil dari produk modul yang bersama-sama ini akan mendapatkan cakupan imunisasi, program kesehatan menjadi indah, bisa menjadi semua anak mendapatkan haknya, sehingga kesejahteraan anak-anak kita ke depan jauh lebih bagus dengan adanya cara atau strategi bagaimana agar mengajak orang tua atau anak ini mau mendapatkan layanan yang akan diberikan melalui vaksin yang sudah disiapkan pemerintah itu. Tadi disinggung oleh Mbak Kiki adanya penolakan. Penolakan masih ada karena mereka tidak paham atau tidak tahu manfaat vaksin untuk apa. Bahkan yang Bapak dan Ibu sudah berupaya keras, berupaya bagaimana ide agar mengajak masyarakat, agar mengajak anak-anak ini mau diimunisasi seperti yang sudah kita lakukan bersama di 5 kabupaten ini. Nampaknya sesuatu kalau dilakukan dengan gembira, dilakukan dengan terbuka, tidak ada niat jahat atau niat tidak baik, maka nanti hasilnya juga akan baik, akan luar biasa. Sehingga kita butuh waktu, butuh proses, dan kontribusi dari masing-masing nampaknya luar biasa. Walaupun kontribusi kita itu waktu penyusunan modul itu nampaknya merasa tidak berkontribusi, tetapi nyatanya proses itu kita lakukan dengan senang, itu bagian dari kontribusi kita. Sehingga apa yang kita bikin, kita susun bersama ini, nampaknya hasil akhir yang akan menunjukkan bahwa kita ini kalau bersama-sama bergembira dalam membuat sesuatu, akhirnya usaha yang luar biasa ini akan terwujud, yaitu kesejahteraan anak-anak kita ke depan jauh lebih bagus dibandingkan yang sudah-sudah. Mungkin itu Bapak dan Ibu serta teman-teman semua, sekali lagi terima kasih. Prosesnya, waktunya, capeknya akan terbayar semua dengan hasil yang nanti akan kita lihat
bahwa anak-anak kita ke depan lebih sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih Waalaikumsalam. banyak Bu Kiki, Pak Armu atas kata pengantarnya gitu ya. Emang pas tahap 1 kemarin tuh banyak banget ceritanya. eh Cilacap, Brebes punya ceritanya sendiri, Bone Bulukumba dan Makassar juga punya ceritanya masing-masing. Dan berarti tahun ini kita akan sedikit mengulangi gitu ya. Tapi kayak yang Bu Kiki bilang gitu ya, kita udah punya senjatanya gitu ya, modulnya kita udah siap, komunikator-komunikator handal dan hebatnya kita juga punya gitu. Nah, terus menjangkaunya akan gimana sih strateginya gitu? Karena kan tahun ini kalau bisa kita menjangkau sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, mungkin biar kita tahu sama-sama, boleh Mas Adit nih akan ngejelasin lebih detail lagi nih. Boleh Mas Adit? Terima kasih Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak, ibu bapak. Aku kalau di depan teman-teman komunikator, trainer, KP, biasa manggil kakak-kakak ya. Biar awet muda. Aduh, senang banget nih bisa ngobrol lagi sama kakak-kakak semua, teman-teman komunikator hebat. Aku mau menyapa sekali lagi teman-teman yang ada di Bone. Suaranya mana? Bone, Bone. Bone. Pak Bang suara. Bulukumba, Bulukumba. Bone Aswan. Bulukumba. Bulukumba. Hadir. Di Makassar. Hadir, Hadir. Brebes. Hadir Makassar. Hadir. Cilacap. Cilacap, sate. Nah, gitu ya. Hadir. Hadir, dokter. Jayapura. Oh, nggak ada. Hadir. Jayapura Ada salah. ada. Brebes Mas Adit. Saya ikut Bandros nih. Wah, bawa Bandros. Pelangon Buana. Oke, Bapak Ibu, Kakak, teman-teman, ini izin hari ini kita dari teman-teman Podcastmas singkat saja, kami nggak banyak, kami mau banyak interaksi, kami mau banyak ngobrol, mau banyak konsultasi, terutama ya, banyak konsultasi, terutama dengan teman-teman yang adalah penggiat dan orang-orang yang perpanjangan tangan dalam hal KAP, mengubah perilaku, dalam hal meningkatkan taraf kesehatan seperti apa yang disampaikan Pak Armu ya, terutama tentang penerimaan imunisasi ini biar anak-anak kita sehat-sehat. Dan teman-teman dan kakak adalah perwakilan yang luar biasa banget nih dari Bone, Bulukumba, Makassar, Cilacap, dan Brebes. Nah hari ini kita mau ngobrol sedikit. Mungkin tadi Bu Kiki sudah sempat sampaikan di awal beberapa yang menjadi pencapaian kita bersama nih. Alhamdulillah ya. Tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman kakak-kakak semua di tahap 1 ini sudah melewati banyak sekali. Ini mungkin yang dilihat secara kasat mata, tapi di balik di balik kegiatan dari mulai uji coba modul, dipakai modulnya di Jateng, Jabar, Sulsel, kita ngadain TOT bersama-sama waktu itu, training of trainers, dilanjutkan dengan training communicators dan dilakukan di 11 kabupaten kota, luar biasa ya. Itu tapi kegiatan-kegiatan yang mungkin kasat mata di baliknya adalah orang-orang yang luar biasa, yaitu teman-teman semua. Kakak-kakak yang sedikit banyak melalui prosesnya bersama-sama dengan kami semua, capek, keringat keluar semua, upaya, usaha, waktu terutama ya, tenaga, dan itu semua dilakukan bukan semata-mata untuk pencapaian sendiri, bukan untuk pencapaian jaga bersama, tapi untuk meningkatkan kesehatan generasi-generasi yang akan datang sebenarnya. Tapi kegiatan tersebut mulai dari digunakannya modul dalam bentuk pelatihan, kemudian didampingi. Beberapa teman-teman di sini juga sangat familiar karena kami sempat ikut kegiatan selain di pelatihan juga ikut kegiatan di supervisi. Jadi diberikan, kalau teman-teman ini pasti yang aktif-aktif tahu nih, tahun lalu, inget-inget juga ya waktu itu aku bisa ngelakuin training, edukasi, ada yang didatengin langsung sama Mbak Dea, Bu Kiki, Mbak Lesti, Mas Basra, ada juga yang waktu itu nggak ada kegiatan secara mandiri, tapi ngelaporin dengan nge-share nih di grup, nge-share ke Google Form, ceritain pengalamannya saat melatih dan mengedukasi dengan KAP. Nah ini yang
menjadi sebuah, kalau saya kalau ngelihatnya, kok ngelihat foto-fotonya terharu gitu ya, ngelihat foto-fotonya kayaknya ini usaha yang bukan usaha kecil gitu, ini usaha luar biasa. Dan dalam angka mungkin kalau boleh dirangkum, inilah teman-teman pencapaian kita bersama ya. Mulai dari aksi edukasi, aksi melatih, ada orang yang terjangkau 35.000 itu ya, baik itu untuk aksi edukasi dan 9.000 plus untuk orang terjangkau dari aksi melatih. Ini banyak sekali, luar biasa kerja keras teman-teman semua. Dan ini yang disampaikan Bu Kiki di awal tadi, bahwa modulnya alhamdulillah berkat teman-teman semua ini sudah dalam tahap akhir penyelesaian, sudah mulai di-review berkali-kali nih Mas Basra, Mbak Lesti, Mbak Dea ini begadang kalau nggak salah ini malam kelima beliau-beliau ini begadang ya merevisi. Tapi ini bisa dipakai nih teman-teman, apabila ada yang lupa-lupa ingat gitu ya, mau nge-review nah ini nggak sangat-sangat tidak jauh berbeda dari apa yang kita bahkan dikembangkan oleh teman-teman sendiri, pengalaman di lapangan, kemudian pada saat sharing. Masih ingat kita banyak bermain ya pada saat pelatihan di akhir setelah kita edukasi, ada yang TWS, kemudian ngasih masukan, ngasih input, ngasih feedback. Nah ini yang direkam, dirangkum, dan disempurnakan dalam modulnya. Ada modul pelatihan edukasi, ada juga manual. Ini buku manual nih kayak buku ini ya, cara menggunakan kalau beli rice cooker gitu ya, cara menggunakannya gimana. Nah, ini nih sebenarnya isinya adalah skenario-skenario, alat bantu yang teman-teman Bapak Ibu waktu itu pakai. Namun saat ini sudah dikembangkan supaya lebih tajam lagi dan lebih fleksibel. Artinya bisa digunakan sekali lagi dalam beberapa skenario, berbagai skenario yang mungkin Bapak Ibu temukan. Mau itu cuma 5 menit, 10-15 menit, nah ini punya semua di dalamnya. Tahap 1 pun telah menghasilkan banyak ya secara angka, tapi yang baik itu kegiatan pelatihannya maupun pemberitaan medianya ini ya, ini alhamdulillah Bapak Ibu, teman-teman dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kantor pemerintah daerah yang luar biasa di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah, dan juga melahirkan banyaknya momen advokasi. Kalau waktu itu di atas panggung kita bisa, kapan lagi ya di atas panggung waktu itu dengan pelatihan kita bisa ketemu, kemudian mengutarakan. Nah ini sebenarnya aku masih ingat banget waktu itu banyak sekali perwakilan pemerintah daerah yang bilang, ini adalah orang-orang yang hebat di depan saya dan siap untuk diberikan lapangan dan juga tempat berkarya seluas-luasnya. Nah ini ya, tahun 2025 ini kalau bukan saatnya sekarang, kapan lagi? Kita dorong bareng-bareng, kita kejar lagi komitmen mereka, biar teman-teman di sini sebagai komunikator bisa lebih banyak berkarya untuk mengedukasi dengan KAP. Advokasi yang disampaikan Bu Kiki juga tidak hanya dalam kegiatan pelatihan, tapi juga lanjut nih Pak Rahmat dan tim di Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas mendirikan ya pusat pelatihan KAP. Nah, ini yang menarik karena bisa diintegrasikan dengan pendidikan tinggi. Oh, ini seperti ini. Ini kita bisa nanya-nanya Pak Rahmat lagi nih nanti ini. Jumlah jangkauan sendiri dari fase 1 ini luar biasa ya. Kegiatan di Makassar, Bone, Bulukumba, Semarang, Cilacap, Brebes ini sangat banyak. Edukasi warganya yang terjangkau, kemudian komunikator yang dilatih oleh Bapak Ibu semua. Karena di sini nggak cuma komunikator, tapi ada juga yang mengambil langkah selanjutnya menjadi seorang pelatih ya, trainer. Luar biasa. Ada 69 trainer aktif di Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah, dan dari angka-angka ini ya, komunikator 35 di Bulukumba, Bone 36, Makassar ada 28, Cilacap 53, dan Brebes 50. Di antaranya adalah kakak-kakak semua, komunikator KP yang hebat dan handal. Senang banget nih kami bisa ketemu lagi saat ini secara daring, tapi pegang janji kami akan main ke Brebes, Cilacap, Bone, Bulukumba, dan Makassar. Sebenarnya kalau misalkan ditanya nih Mas Adit, kira-kira mau ngapain tapi tahun ini gitu ya? Emang atas dasar apa? Sebenarnya sejak kemarin kegiatan kami tidak melepas begitu saja. Selesai nih kegiatan tahun 2024, tapi dari bentuk kepedulian teman-teman di sini ada Mas Basra, Mbak Lesi, Mbak Dea, Bu Kiki, Pak Armu, dan teman semua, Mas Alif ini peduli. Jadi mengikuti perjalanannya. Kira-kira sudah ada dampaknya belum ya? Apakah kita perlu perkuat lagi ya? Oleh karena itu cakupan imunisasi HPV kami izin, kemarin ada banyak nih yang ngerepotin sama saya pribadi, ngerepotin banyak ke Bu Zakia, Pak Marsuki yang dari Bone, Bu Fitri yang dari Bulukumba, Bu Atin, kemudian teman-teman yang dari Cilacap, Brebes semua. Kita tanyain, kita mintain datanya nih, kira-kira kemarin cakupannya gimana? Apakah bisa kita bantu lagi? Apakah teman-teman komunikator ini ruang untuk berkaryanya tetap banyak gitu ya?
Dan inilah yang terjadi di tahun 2024 lalu. Cilacap, Brebes, Bone, Bulukumba, Makassar, capaiannya alhamdulillah saat ini dalam kondisi yang baik. Tapi apakah bisa lebih baik? Tentu bisa lebih baik gitu, Bapak Ibu. Ini sedikit pemetaan. Kalau memang target nasional adalah 90% cakupan imunisasi HPV, kita coba breakdown, kita coba pretelin nih, kalau bahasa Pak Risang ya, rincikan. Di tingkat kecamatan atau di wilayah kerja puskesmas ada sekian. Untuk di tingkat sekolah yang menjadi sasaran utama dalam kegiatan tahun 2025 ini ada sekian. Ada di Bone 20, Bulukumba 56, Makassar 8, Cilacap 6, Brebes 9. Dan hari ini kita mau konsultasi. Kami sudah konsultasi kemarin dengan teman-teman di Dinas Kesehatan, masing-masing kabupaten kota. Sekarang kita mau konsultasi dengan teman-teman, kakak-kakak yang adalah komunikator dan orang-orang yang memiliki banyak peran di wilayahnya masing-masing. Rencana sasaran edukasi di tahun 2025 ini adalah tadi, ini sekolah kalau dijumlahin nih Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak semua, ini adalah 99 sekolah. Dengan cakupan biasa PV kelas 5 SD, ya di bawah 90%. Nah, sementara 44-nya adalah yang kita secara pemetaan awal itu bias kejar 3 SMP. Sama-sama imunisasi HPV. Tapi ada 44 sekolah yang sepertinya cakupan bias kejarnya itu kurang, masih belum mencapai target. Nah, inilah yang menjadi sasaran utama dan sekolah tentu sekolah-sekolah lainnya yang adalah sekolah sasaran bias HPV itu di wilayah Bone, Bulukumba, Makassar, Cilacap, Brebes, tempat kakak-kakak sekarang berdomisili dan berkarya. Nah, ini yang akan menjadi target kita bersama nih, sasaran utama selama tahun 2025. Mungkin izin setelah ini kita akan sedikit mempreteli gitu ya data-data di masing-masing kabupaten kota. Mohon kami izin konsultasi, mohon dikoreksi kalau diberi masukan kira-kira ini sekolahnya kok kayaknya ada saya punya pengalaman menarik atau mungkin ada bagian sekolah mana yang mungkin masih kurang. Ini kayaknya belum, tapi belum tercantum nih Mas Adit. Nah, bisa nggak ya kita cari tahu datanya lebih dalam. Nah, itu boleh Bapak Ibu, teman-teman. Ini momen yang pas untuk bisa memberikan teman-teman kesempatan bahwa saya juga punya peran dalam menentukan arah gerak kegiatan jaga bersama ini di tahun 2025. Nah, misalkan di Bone, kita masuk di sini ya teman-teman di Bone, Bang Aswar, Bu Ratna, dan teman-teman di Bone lainnya, ada 2 wilayah kerja yang kami lihat butuh diberi perhatian khusus. Yang ini adalah Cenrana. Ini wilayah kerja Cenrana. Jadi untuk sekolah yang di bawah 90% ini 18. Mulai dari UPTSD nomor 79 Ujung Tanah sampai UPTSD Inpres 581 di Watong Kedua. Yang menarik ada juga yang sekolah yang sasarannya ada tapi cakupannya benar-benar 0%. Jadi ini kita bisa menjadi kita lihat menjadi sasaran utama nih dalam kegiatan kita juga. Untuk di Cenrana, sementara di Gaya Baru ada 2 sekolah, yaitu yang di Inpres 377 Tondong dan juga yang 58 Tapong. Sementara untuk di Bulukumba, nah teman-teman di Bulukumba, halo. Wilayah kerja yang kami identifikasi ini ada 5, yaitu di Borong Rapoa, ada 8 sekolah dengan cakupan di bawah 90%, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. SDN 273 sampai SDN 236 yang di Kindang. Untuk yang di wilayah kerja Ujung Loe, masih di Bulukumba, ini ada 6 sekolah di bawah 90%. Ini SDN 21 Sepang sampai SDN 271 Garanta, yang mungkin menjadi perhatian khusus di Garanta ya, karena cakupannya sangat timpang. Di Caile ada 16 sekolah dengan cakupan di bawah 90%, ini yang juga menjadi perhatian kita. Ada SDT Wadah Islamiyah sampai SDN 9 Tanah Kongkong. Ini mohon dibantu klarifikasi ya, dikonfirmasi ini kira-kira sekolah-sekolah yang menjadi perhatian khusus kita. Balibo sendiri ada 10 yang di bawah cakupan nasional, sementara di Bonton Nyeleng ada 16 yang di bawah cakupan nasional dengan beberapa sekolah yang menjadi perhatian khusus. SDN 230 Palambarae dan SDN 231 Bonton Nyeleng yang cakupannya 0% untuk bias kelas 5 SD. Bapak Ibu sekali lagi ini data bias 5 SD untuk imunisasi HPV. Kita bergeser, kita ke Pulau Jawa. Maaf, masih di Makassar. Wah, Kota Makassar belum nih. Ada 2 wilayah kerja, yaitu Macini Sombala dan Patinggaloang. Di Macini Sombala sendiri ini menarik karena ada 2 sekolah, yaitu sekolah swasta, Sekolah Dian Harapan dan Setengah Garis School. Ini mohon diklarifikasi, kami sudah sempat berkoordinasi juga ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di Dinas Kesehatan Kota setempat, Bu Zakia, Pak
Fuad juga tadi kemarin saya sudah teleponan. Ini memang butuh perhatian khusus dan pendapat teman-teman juga berharga dalam diskusi kita kali ini. Di Patinggolong ada 6 sekolah, ada Unjuk Tanah 2 sampai MI Fakihul Ilmi. Nah, ini yang 2 daerah wilayah kerja di Kota Makassar. Kita bergeser ke Kabupaten Cilacap. Wih, teman-teman Cilacap, ini mana suaranya? Untuk Cilacap sendiri, ini kita punya 4 fokus wilayah kerja hasil konsultasi kami dengan perwakilan Dinas Kesehatan. Jadi ada 4 yang mohon ditilik nih, dilihat lebih lanjut. Yang pertama ada Kesugihan 1, ini ada 4 sekolah dengan cakupan di bawah cakupan nasional 90%. Kemudian ada Cilacap Selatan 2, ini memang sebenarnya cakupannya di atas 90, tapi dibutuhkan perhatian khusus, yaitu Sekolah Anaba. Untuk Cimanggu 2, yang saat ini belum terdapat sekolah dengan di bawah cakupan nasional 90%, dan Adipala 1. Ini Adipala 1 terdapat 1 sekolah dengan cakupan nasional di bawah 90%, di bawah cakupan nasional, yaitu SDIT Fajar Ilmu 4. Sementara untuk Brebes, ada 1 wilayah kerja yang menjadi fokus kita dari berdasarkan data BIAS tahun lalu 2024 adalah wilayah kerja Tanjung. Ini ada 8 sekolah dengan cakupan di bawah cakupan nasional atau 90%. Mulai dari Sengon 1, Sengon 5 sampai Tanjung 6. Nah, di sinilah peran kita, kakak-kakak, teman-teman, Bapak Ibu semua. Hari ini izin kita konsultasi terkait sekolah-sekolah yang menjadi sasaran khusus, sekaligus menjadi semacam apa ya, call to action, panggilan untuk kita bersama beraksi. Jadi kita akan edukasi imunisasi HPV dengan metode KAP yang Bapak Ibu teman-teman semua sudah kuasain, dan kita tinggal refresh sedikit nih. Kita tinggal refresh di sekolah-sekolah sasaran tadi. Entah itu yang 99 sekolah dengan cakupan di bawah cakupan nasional, 44 sekolah dengan bias kejar 3 SMP yang di bawah cakupan nasional, maupun sekolah lainnya. Bapak Ibu silakan. Ini juga kesempatan terbuka seluas-luasnya. Untuk teman-teman yang aktif, akan ada banyak kesempatan untuk melakukan edukasi. Tidak harus di sekolah tadi, meskipun kita mau fokus ya di 99 dan 44 sekolah tersebut, tapi ada juga kesempatan untuk teman-teman mengusulkan, aku mau lebih aktif, aku punya sekolah yang ini, kita edukasi yuk. Mas Basra, Mas Adit, Mbak Lesti, Mbak Dia, boleh banget. Kegiatan tersebut akan terangkum dalam langkah-langkah timeline yang ada di layar saat ini, mulai dari bulan Mei, bulan Juni. Saat ini nih kita sedang ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah kemarin seperti yang Bu Kiki sampaikan, kita sudah konsultasi dengan Bu Prima langsung dari Direktorat Jenderal Imunisasi. Jadi dari Kemenkes langsung sudah tahu teman-teman, wah akan melakukan sesuatu nih luar biasa teman-teman di Makassar, Bone, Bulukumba, Cilacap, Brebes untuk tahun 2025 ini. Dan setelah ini kita akan melakukan sebuah kunjungan lapangan. Ini pertama kick off tahun 2025 ini. Kick off-nya kita akan kunjungan lapangan awal dengan jadwal-jadwal sebagai berikut nih ada di layar Bapak Ibu teman-teman semua. Di Bone 16 Juni, Bulukumba 18 Juni, di Makassar 20 Juni, Cilacap 24 dan Brebes 26 Juni. Jadi di antara kita tim Podcastmas ada yang nggak pulang ke rumah selama 2 minggu. Ada, nanti Bapak Ibu bisa lihat siapa orangnya. Nah, kegiatan kunjungan ini itu kegiatan luring Bapak Ibu ya. Jadi kita akan bikin rapat formal, ajak pendapat dengan siapa? Dengan sekolah-sekolah tadi. Sekolah-sekolah yang sudah kita identifikasi, sekaligus kita ajak untuk berkomitmen bersama. Boleh nggak kita ngelakuin edukasi? Kami sudah punya edukatornya, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu kepala sekolah, boleh nggak kita main, kita edukasi teman-teman orang tuanya, siswanya. Nah, setelah itu pertemuan dengan sekolah-sekolah, kita akan lanjut sore hari, siang menjelang sore ya gitu lah kurang lebih ya. Itu akan lanjut diskusi dengan siapa? Dengan Bapak Ibu semua. Nah, kita akan ngumpul, kita akan ngobrol, kita bikin reuni akbar. Kalau ini daring kita bikin yang luring Bapak Ibu tenang aja. Kita akan bikin reuni ketemuan, sekalian diskusi persiapan nih siapa yang kira-kira bisa, siapa yang aktif, siapa yang mau coba lebih dalam rangkaian Jaga Bersama 2025 ini. Gitu. Jadi mau dicatat tanggal-tanggalnya kita akan main ke kabupaten kota di bawah ini. Kita kayak band mau ngetur ya. Kita punya jadwalnya ya. Nah, setelah kunjungan lapangan awal barulah Bapak Ibu nanti kita akan adakan, tenang aja, kita akan adakan penyegaran di bulan Juli kurang lebih ya. Kita akan penyegaran. Jadi kita habis Juni kita main kunjungan lapangan awal, Juli kita datang lagi, kita akan penyegaran. Kemudian nanti barulah kita bisa mulai gitu ya menjalankan aksi edukasi di tempat masing-masing. Gitu. Itu
istilahnya Bapak Ibu udah dibekalin lagi, ditambah lagi, diperkaya lagi sebelum nanti akan lanjut untuk turun edukasi. Tuh, detailnya seperti apa, gambarannya, kemudian jabaran kegiatannya atau misalkan anggarannya itu nanti kita akan sampaikan. Jadi jangan lupa untuk datang di reuni ketika kita kunjungan lapangan awal di bulan Juni nanti. Asik. Sekaligus jangan lupa aktif ya di grup WhatsApp, nanti kita akan share-share informasi secara taktis, strategis untuk tahun 2025 ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di awal. Mari kita bareng-bareng ya Bapak Ibu, teman-teman semua komunikator yang hebat dan handal, kita bersama untuk anak Indonesia yang sehat terhindar dari kanker serviks. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Dea Madea. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Dokter Adit. Mudah-mudahan teman-teman, Ibu Bapak tercerahkan ya, kira-kira jaga bersama tahap 2 ini nih mau ngapain sih sebenarnya gitu. Nah, mungkin sebelum kita ke sesi sharing atau tanya jawab, mungkin Mas Dokter Basra mau ada yang ditambahin dulu? Iya, makasih Dea sebelumnya. Mas Adit, Pak Armu, terima kasih Pak Armu, teman-teman, Abu Kiki, Mbak Lesti, teman-teman komunikator. Ada Mbak Andrus juga. Bu Kusnul, Pak Fuad, Bu Fitri, Pak Oce semua. Mbak Aswida, Bu Yayu semua. Terima kasih. Ya, saya nambahin sedikit aja. Semoga di diskusi habis ini kita bisa dapat info-info dari Bapak Ibu terkait sekolah-sekolah tadi. Kira-kira, oh itu dekat itu, jauh nggak? Kayak gitu-gitu lah ya. Termasuk, ini ada lagi nih sekolah yang belum masuk nih, saya pernah punya pengalaman. Nah, atau nanti di luar itu boleh kita masukin, dan kalau bisa kita masukkan juga kira-kira kalau di fokus tahun ini kita fokus di edukasi untuk bisa gerak bareng-bareng dengan Bapak Ibu, komunikator, teman-teman pelatih, kira-kira ada masukan nggak, apa nih yang perlu kita 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 pikirkan sama-sama untuk disiapkan. Misalnya kayak kemarin saya dapat masukan kalau yang teman-teman guru itu kalau bisa dapat sertifikatnya dari Kemenkes. Apa gimana? Nah, itu yang kayak gitu-gitu kami juga butuh masukan tuh agar upaya-upaya kita nih, walaupun ini semangatnya kolaborasi dan kerelawanan gitu ya, tapi tetap ada nilai-nilai tambah yang bisa diberikan Bapak Ibu, dan kita coba upayakanlah gitu biar punya nilai tambah gitu. Dan nanti untuk yang aksi-aksi lapangan ada sumber daya khusus sedikit-sedikit gitu loh ya Mas Adit ya. Sebenarnya ya kita siapkan ya. Tapi sebetulnya nanti kita bahas detailnya pas ini aja ya, pas field visit yang di tanggal tadi, 5 tanggal tadi, kita ngopi-ngopi gitu ya, ngumpul bentar, ngopi-ngopi biar kita bisa bahas lebih detail kira-kira masukan teman-teman apa agar optimal, agar edukasi sebelum layanan imunisasi bisa berjalan ya, dan agar cakupan imunisasinya bagus, orang tuanya langganan imunisasi, minta bahkan jika imunisasinya sudah lewat atau sudah terpenuhi ya. Harapannya gitu. Gitu, terima kasih Mas Adit, Mbak Dea, dan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Silakan Mas Adit, Mbak Dea. Oke, baik. Terima kasih Mas Basra, Mas Adit. Oh, satu lagi, Mbak Dea. Oh iya, boleh Mas. Apa Mas? Modul dan manual yang tadi disampaikan, ini kemarin ngobrol sama Pak Armu, betul ada usulan yang bagus. Kita lagi ajukan ke teman-teman Dinkes provinsi ya. Kan ini dibikinnya di mayoritas di Bone Bulukumba, Makassar, Cilacap, dan Brebes. Nanti logonya kita masukkan. Nah, itu kemarin Pak Armu usul. Jadi bagus tuh. Nanti logonya kita tambahin ya teman-teman ya, agar rasa kepemilikan ke modul bareng-bareng. Terima kasih. Oke, mantap banget informasinya Mas Basra. Nah, boleh nih teman-teman komunikator, pelatih, kalau ada yang mau ditanyakan gitu, boleh nih kita buka. Kita buka nih. Oh, saya udah lihat Pak Fuad siap banget kayaknya mau bertanya. Nah, belum ini Caranya sih, juga cuman ya. sudah ada bayangan sedikit untuk Udah persiapan ada itu. draft edarannya itu, udah jadi draft edaran kalau Pak Fuad udah beres. Bayangin lagunya nanti untuk edukasi jadi 1 dosis saja gitu. Oke, siapa nih, siapa?
Brebes. Bu Husnul ya? Oke, Ya, boleh Bu Husnul. ya izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat semuanya. Salam silaturahmi lewat dunia maya. Iya, Nia akan mohon izin nih bertanya. Kemarin KAP yang pertama di Brebes itu kan di kota, di SD kota ya Mbak Dea ya. Nah sekarang nanti yang program yang kedua ini, tadi saya lihat itu ada di Kecamatan Tanjung. Itu terdiri dari beberapa SD, itu yang Lemah Abang, Rakahan, Tanjung, dan seterusnya. Nah itu nanti yang diedukasi itu dari Kecamatan Tanjung itu sendiri atau dari kota Brebes lagi selain SD Brebes 1, 2, 3 kemarin. Itu saja. Dan yang kedua, apakah kami sebagai komunikator nanti dipesertakan lagi atau gimana? Itu aja. Oke, siap. Jadi pertanyaannya ada 2 ya Bu Husnul ya? Ya. Oke, karena sekarang di Tanjung yang akan mengedukasi itu siapa? Apakah dari Kecamatan Tanjung atau tidak gitu ya? Terus yang kedua, apakah teman-teman komunikator ini akan dilibatkan apa enggak gitu ya Bu Husnul, benar ya? Benar. Oke. Mau langsung jawab? Ya, boleh. Bu Oke, Husnul. boleh Dr. Mas Adit, Basra. silakan. Oke. Oh begitu ya, umpan lambung ya maksudnya ya. Bu Husnul, makasih banyak, ketemu lagi, senang banget. Nanti tambahin ya sama Mas Basra nih, biar jawabannya makin sempurna. Pada prinsipnya, yang disampaikan tadi itu hasil pemetaan kita di awal, Bu Husnul, di tahun bulan April Mei yang lalu, bahwa Kecamatan Tanjung ini memang butuh perhatian khusus karena cakupannya belum mencapai target. Siapa yang mengedukasi itu silahkan Bapak Ibu. Itu bisa dari teman-teman di Kecamatan Tanjung maupun yang tidak berdomisili di daerah tersebut. Karena kita gotong royong, Bu Husnul. Kita gotong royong untuk sasaran-sasaran yang menjadi sasaran utama. Yang diedukasi adalah orang tua dan siswa sekolahnya. Jadi kita akan bikinin ini ya, nanti ketika ngobrol sama sekolah-sekolah yang kita ketemu langsung di Brebes, kita juga akan ceritain ya kalau ada yang edukasinya kepada orang tuanya yang punya anak di siswi kelas 5, kemudian ada juga siswa-siswanya langsung. Gitu. Jadi untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut, apakah pertanyaan berikutnya, apakah boleh di luar Kecamatan Tanjung, tapi ini butuh perhatian juga nih Mas Basra, Mbak Dea, boleh Ibu. Kita akan sasaran utama tersebut menjadi acuan kita, tapi bila ada sekolah-sekolah lain, ini kesempatan yang besar sebenarnya buat Bapak Ibu. Kita tingkatkan, kan nggak harus di daerah-daerah yang cakupan rendah ya, tapi yang untuk mempertahankan atau meningkatkan itu juga boleh. Silakan Mas Basra, umpan lambung lagi. Ya, Bu Husnul, betul. Jadi kita nggak di tahap 2 ini kita nggak bikin pelatihan komunikator baru, Bu Husnul dan Bapak Ibu. Jadi pelatih dan komunikator yang tahun lalu sudah dilatih. Nah, ini makanya kita ngumpul-ngumpul, kita meminta tolong. Di tahun ini ayo kita kolaborasi, kita petakan sekolah-sekolah yang memang perlu kita edukasi. Yang prinsipnya tadi, kita bisa cocokin nanti. Ntar kalau udah kita makin matang koordinasinya, Mas Adit, Mbak Dea, kita bisa bikin tabel ya, Bu Husnul. Ini sekolah-sekolah yang mau kita edukasi nih. Siapa yang mau ngisi di SDN 03, di Inpres 7, tinggal isi aja komunikator ya. Lalu kita cocokkan dengan teman-teman puskesmas dan juga teman-teman sekolah agar prinsipnya kalau bisa edukasi itu dilaksanakan sebelum layanan imunisasinya. Layanan imunisasi kan bulan Agustus September tuh. Nah kalau bisa sebelum layanan ada edukasi biar orang tuanya tahu gitu. Seperti yang dibilang Pak Armo tadi ya. Seringkali ya sebenarnya sederhana orang nggak tahu gitu ya. Gitu Bu Husnul. Oke, tapi satu lagi nih, Iya, boleh Bu. Ikut, mohon dibuatkan surat izin untuk keluar. Siap Bu. Betul. Mbak Dea, rencana kan nanti di Brebes kita juga akan ada pertemuan dengan Dinas Pendidikan ya. Nah kita bahas ya, untuk yang guru juga ya Bu Husnul ya, dan teman-teman nakes gimana nih mekanismenya ya secara administrasi gitu ya Bu Husnul ya. Iya betul.
Iya. Siap. Oke. Penting ini. Siap, Bu. Ben- Siap, Bu Bentar, Husnul, Sis. kami tampung. Oh, ini loh alam ini. Gimana Mas Adit? Lanjut Mbak Dia, aman. Soal aku agak Oke. telat. Aman berarti ya Bu Husnul ya? Oke. Selain Bu Husnul, ada lagi kah teman-teman? Ya, Kak Ratna boleh deh. Saya Boleh dong Kakak Ratna. Nah, mau nanya nih, karena kan kalau tidak salah tadi itu di Bone dapatnya 2 kecamatan, kalau nggak salah ya. Kecamatan Cendrana, Gaya sekolah yang baru. Cendrana dan Telu Limpue. Nah, kalau boleh tahu deh yang ngusulin yang sekolah itu deh dari mana ya yang ngusulin itu? Karena yang untuk Telu Limpue itu kayak dapat Gaya Baru dan Tondong sangat jauh itu. Lebih jauh daripada ke Makassar. Lebih mudah diakses ke Makassar daripada pergi ke Tondong dan Gaya Baru. Terus kalau di Cendrana itu kan ya lumayan bisa diakses, jelek sekali jalanannya ke kecamatannya, tetapi ke desa-desanya itu tempat sekolahnya itu saya tidak tahu apakah yang harus nyebrang sungai-sungai ini atau enggak. Itu yang perlu nanti aku klarifikasi. Jadi bahannya tadi yang dipresentasikan boleh nggak aku di-share untuk Bone supaya saya bisa identifikasi di mana sebenarnya letaknya sekolah yang di Cendrana itu, di desa mana saja. Karena wilayah ini biasanya kan kalau ke kecamatan-kecamatan Cendrana itu biasanya lintasnya itu pakai perahu-perahu gitu. Hanya ibu kota kecamatannya dengan Lea yang tidak, yang lain itu kita nyebrang. Gitu deh. Oke. Ya. Baik Bu Ratna. Boleh Mas Adit? Mau langsung Oke. dijawab Mas Adit? Ya, Bu Ratna, makasih banyak. Bu Ratna izin untuk masukannya kami catat. Memang ini datanya Bu Ratna kami dapatkan dari cakupan bias Bu Ratna. Jadi bukan direkomendasikan perorangan gitu ya, atau dari dinas. Tapi memang dinas share data, kemudian kita pretelin yang mana yang cakupannya tidak sampai target nasional. Nah, untuk itulah keluar mungkin sekolah-sekolah yang jaraknya ataupun kriteria demografinya jauh atau sulit diakses. Nah, inilah Bapak Ibu, teman-teman, makasih banyak Bu Ratna, ini masukan yang sangat berarti karena di masukan dari Bu Ratna tadi ada beberapa sekolah yang di Gaya Baru dan Cendrana ini yang aksesnya sulit ya. Ini tentu kita butuh Saya sekali. sangat jauh itu deh, Tondong dan Gaya Baru. Dan kalau kepala desanya kita tanya masih jauh atau enggak, dia bilang begini, lagi 1.500 kalau kita naik angkot, dia bilang lagi 1.500 sampai ke langit gitu. Bener. Iya. Aduh, sampai saya mikir banget, berarti mental gitu, ya Pak, ke bukit gitu ya. Tapi ya Bu Ratna ini makasih banyak. Kami akan share datanya Bu Ratna. Kami akan kalau bisa nanti setelah ini mungkin kita akan diskusi juga secara kita PC gitu pribadi ya, kita Bu Ratna minta masukan kira-kira sekolah-sekolah mana yang secara akses butuh dipertimbangkan lebih lanjut. Nah, terima kasih Bu Ratna untuk pertimbangannya. Boleh saran disuruh ngusulin aja sekolah yang mudah diakses. Supaya Siap. capaiannya juga ada, dari pergi jauh-jauh di target akhirnya nggak bisa capai target juga kan. Masih banyak sekolah-sekolah yang memang partisipasi masyarakatnya juga untuk imunisasi rendah, mendingan dilari ke situ saja. Siap, Bu Ratna. Terima kasih masukannya ini. Nanti kita akan tentu Bu Ratna ini buat yang sekolah-sekolah yang secara akses lebih mudah diakses, tentu akan tetap menjadi sasaran kita bersama juga. Memang ada baiknya ketika kita menyusun gitu ya, menyusun sasaran utama, kami pakai data yang memang tersedia kemarin. Tapi terima kasih Bu Ratna ini masukannya. Izin Ya. Dokter Adit. Iya, Mangga. Bu Dharma. Dharma. Ya Bu Dharma. Mbak Dea, izin. Iya, Hai. Bu. Siap, Bu. Ini sekedar masukan, kalau untuk KAP di sekolah, untuk peningkatan HPV, capaian HPV itu kami butuh yang berbasis agama, karena di sana memang masih sangat sulit untuk memasuki pelaksanaan imunisasi HPV-nya. Yang kalau untuk yang sekolah-sekolah umum, rata-rata mereka menerima kami, tetapi yang berbasis agama itu mungkin agak sedikit susah. Jadi kalau untuk pelaksanaan KAP di sekolah mungkin
lebih baik ke sekolah-sekolah yang berbasis agama, kemudian aksesnya lebih mudah. Ya, mereka rata-rata di dalam kota, supaya kita juga bisa menjangkau aksesnya. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dharma. Oke, Siap. terima kasih Bu. Mm. Oke, untuk masukan dari Bu Ratna, dari Bu Dharma, ini kita tampung gitu ya Bu. Nanti akan coba kita koordinasikan lagi gitu ya Mas Adit ya. Siap Mbak Oke, Dea. siap. Nah, kalau gitu adakah lagi teman-teman? Izin bertanya, Boleh Ibu Israni. ya. Saya ini dari Puskesmas Bangtonyeleng, Kabupaten Bulukumba. Yang saya ingin saran ke ini atau apakah yang jelasnya ini untuk tahap kedua pelaksanaan HPP kemarin, tahap pertama kemarin, capaian kami itu enggak sampai berapa persen lah, dan masih banyak yang belum mendapatkan vaksin HPV. Padahal kami sudah melakukan edukasi sebelum pelaksanaan kegiatan. Nah, memang kenyataan yang hadir itu orang tua siswa itu mereka tidak datang. Nah, kendala kami di situ. Jadi bagaimana penyampaian kami ke orang tua kalau kami sudah berikan undangan tetapi orang tuanya tidak datang. Jadi bagaimana solusi untuk supaya itu orang tua bisa datang ke sekolah menghadiri itu edukasinya. Karena kami juga rugi kalau siswa saja yang hadir mendengar masalah edukasi tentang pentingnya HPV. Nah, kendala kami bukan cuman sekolah-sekolah yang memiliki capaian yang rendah, tetapi kami ingin mengcover semua sekolah, baik yang tinggi maupun yang rendah itu kami akan melakukan edukasi dan menghadirkan orang tuanya itu 100%. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Oke, Bu Israni. Memang orang tua yang nggak datang ini memang sebagai tantangan ya Bu Israni ya gitu. Karena waktu kami buat kegiatan yang dimana teman-teman mengedukasi orang tua, ini juga sebagai tantangan gitu ya, kami lewati juga gitu. Nah, kalau boleh tahu gitu ya Bu Israni, apakah dari sekolahnya tuh ada satu itu di jam hari kerja atau enggak gitu. Terus kalau dari sekolahnya adakah penjelasan lebih lanjut gitu, orang tua ini tidak banyak datang tuh alasannya apa gitu Bu Israni? Kami biasa melakukan bukan sekali-sekali ini, setiap pelaksanaan setiap tahun itu kan ada namanya bias. Kami setiap ingin melakukan kegiatan bias, kami melakukan sosialisasi dulu dengan mengundang orang tuanya untuk supaya itu orang tua paham betul, bukan cuma men-share di Facebook atau apa, tetapi yang kenyataannya di lapangan itu sasaran kami itu yang hadir itu cuman berapa orang yang datang orang tuanya. Nah, padahal kami sudah kerjasama dengan gurunya untuk mengundangnya, tetapi mungkin betul-betul itu orang tua, entahlah trik apalagi yang kami akan lakukan supaya orang tua itu betul-betul hadir 100% mendengarkan edukasi yang kami akan berikan di sekolahnya, baik itu bias maupun imunisasi atau kegiatan-kegiatan lainnya. Itu kendala kami. Kenapa capaian kami tidak 100%? Karena kendalanya itu, orang tuanya kami berikan undangan, malah ditelepon, dilakukan pendekatan, tetapi betul-betul itu orang tuanya memang banyak sekali yang tidak datang menghadiri undangan kami. Itu kendala kami. Trik-trik kami sudah laksanakan dengan beberapa pendekatan, tetapi betul-betul itu orang tuanya, aduh, malas untuk datang. Seperti Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ance. Gimana Pak Ance? Ya, untuk adik Israni tadi dari Bantonyeleng, mungkin yang perlu diperhatikan ya adalah kultur sosialnya, sosiologinya di sana.
karena di Bontonyeleng itu rata-rata pekerja kebun, ya. Jadi hampir kalau musim berkebun itu dia tinggal di kebunnya. Nah, yang saya pelajari begitu. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan adalah mengatur jadwal edukasinya. Kapan jadwal edukasinya, jangan pagi atau jangan siang. Kapan ada waktu lowongnya bagi orang-orang tua yang ada di orang tua siswa yang ada di Bontonyeleng, itu barangkali yang perlu diperhatikan untuk bisa mendapatkan edukasi 100% kepada orang tua siswa. Rata-rata di Bulukumba itu yang capaian rendah di 2 kecamatan ini, Gantarang sama Kindang, ya mungkin faktor itu kultur sosiologinya, pekerjaannya. Kalau kita mau mengedukasi, jadi kita bikin kesepakatan dulu dengan orang-orang tua mereka, kapan ada waktunya yang lowong, waktunya yang kosong, baru kita laksanakan. Kalau malam ya malam kita laksanakan edukasi. Begitu barangkali Mbak Dea, terima kasih. Tambahan dari Sedikit Pak, sedikit Pak. Ini lanjut Pak. Apalagi tadi itu biar bagaimana Pak kami melaksanakan misalnya hari jam kerja, kemudian kita menunggu lagi orang tuanya menyesuaikan dengan waktu tak. Nah sampai kapan itu ada waktunya orang tua untuk hadir menghadiri undangan kami. Nah sementara itu masyarakat biasanya mereka itu bersemangat sekali ketika misalnya mendapatkan bantuan begitu ya. Datang ke kantor desa misalnya, kita dapat bantuan seperti ini. Oh, maka itu masyarakat berbondong-bondong. Nah, sementara kalau kita mengundang untuk memberikan edukasi yang sangat penting untuk kesehatan anaknya, kenapa dia malas sekali untuk menghadirinya? Kalaupun kita mau menunggu lagi waktunya dia berkebun inilah itulah, semuanya sibuk semua. Jadi sampai kapan kita harus menunggu menyelesaikan waktu tersebut? Nah, kami juga dirorong untuk mencapai capaian 100%. Seperti itu. Jadi kami mohon bantuan dan dukungan tak bagaimana triknya supaya kami juga itu bisa mendapatkan kepercayaan ke orang tuanya supaya mereka datang ke tempat untuk mendapatkan edukasi. Seperti itu. Magistra. Ini Ya. Saya nimbrung ya, Bu Israni. Pak Aco, saya nimbrung ya. Dari Puskesmas Bulukumba, Pak. Ini nama saya di Bulukumbanya. Udah semangat di Bulukumba. Ya Bu Israni. Nah ini sebenarnya tadi Mas Adit sempat mention nggak? Sebenarnya kami ada menyisihkan sih sebenarnya untuk yang alokasi yang orang tua ini kami coba pikirkan ada resource tambahan karena memang praktiknya di lapangan mungkin ada butuh bahan kontak ya kalau bahasa orang Timur itu Pak Rahmat ya ada kasihlah snack gitu ya, mungkin kasih sedikit tapi nggak mewah kali lah, nggak bansos lah gitu Bu Israni. Tapi coba kita nanti diskusikan Bu Israni ya apa teknisnya karena nanti kan ada pertemuan Pak Anca juga pada saat yang tanggal tadi boleh share tanggalin tadi. Tadi kebetulan saya barusan habis teleponan sama Pak Sekdisdik, Pak Anca juga, Bu Israni, Sekdisdik Bulukumba, Pak Rahmat ya, siapa ya? Barusan sekali 5 menit yang lalu. Saya habis bahas juga sama Pak Rahmat itu dan teman-teman Disdik, karena memang kita harus prakondisi juga betul itu Bu Israni. Kita harus prakondisi satu agar edukasinya dilakukan sebelum layanan imunisasi. Berarti ini butuh tadi seperti Pak Anca bilang, butuh penjadwalan. Kita nanti yang saya bilang tadi itu kita harus bikin tabel nih sekolah-sekolah ini siapa dan kapan yang mengerjakan gitu ya. Nah, lalu kedua adalah kami itu di tanggal-tanggal ini juga mengagendakan ada pertemuan dengan Bapak Ibu, teman-teman komunikator pelatih, teman-teman dinas kesehatan, teman-teman dinas pendidikan dan kepala sekolah di sekolah-sekolah terkait. Nah, makanya nanti bagus juga untuk verifikasi seperti yang disampaikan tadi Bu Israni, gimana nih model approach-nya untuk daerah-daerah atau sekolah-sekolah tadi
menyesuaikan konteks-konteks tadi, gimana nih strategi kita dari sisi program. Nah, kita bisa bahas di situ tuh, Bu Israni. Nah, barangkali nanti berkenan kan bisa ikut juga nanti kan di jadwal itu sesuai yang Mas Adit bilang. Termasuk yang di Bone tadi saya juga monitor yang disampaikan sama Bu Andi Ratna ya. Ada yang lebih dekat ke Makassar ya? Ada yang lebih dekat ke Makassar ya? Bukan lebih jauh tempatnya dibandingkan dari Bone ke Makassar. Nanti kita bisa boleh. Gimana, Bu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terkait dengan, mungkin Dok bisa ini kembali yang kunjungan lapangan. Coba Mas Adit. Oke, Bu Zakia, ya. Bu Zakia, sebentar. Sebelum masuk Ya. Bu Zakia, sebentar. Tadi yang Bu Andi Ratna sampaikan, terkait dengan ada yang lokasinya jauh, nanti kita bisa pertimbangkan di hitungan uang transportnya gitu ya, Mbak Dea ya, Dokter Dea ya. Ya, betul. Kita bisa pertimbangkan, makanya penting sekali kita ini ada kunjungan lapangan, sekalian ngecek-ngecek, yang seperti Bu Rata bilang, karena ini kalau cuma ngelihat data peta ini, ya nggak kebayang lah ya. Ya, karena perlu sekali itu Dok. Ya, izin Dok, terkait dengan data tersebut juga kami ingin menyampaikan juga ya, bahwa contoh ada di sekolah swasta itu adalah sekolah non-Islam. Nah, bukan berarti dia tidak melaksanakan imunisasi, termasuk HPV, namun pelaksanaan imunisasinya itu di dokter pribadi, ya dokter pribadi atau di klinik atau rumah sakit tersendiri. Ya, jadi hanya saja untuk datanya itu yang belum bisa terakses ke teman puskesmas, data yang anak yang sudah imunisasi tersebut. Disinilah kendalanya, ya. Di sini kendalanya untuk sekolah swasta yang non Islam. Adapun sekolah swasta yang Islam masih juga teman-teman puskesmas menemukan kendala, meskipun yang tadinya kendalanya mungkin itu di awal-awal 80%, ini semakin ke sini tuh semakin banyak yang mau, namun juga masih beberapa kali harus ke sekolah untuk melaksanakan imunisasi tersebut. Nah, itu berkali-kali itu. Dan yang kedua adalah dengan adanya jadwal kunjungan lapangan, di mana saya melihat ini untuk Makassar Jumat tanggal 20 Juni 2025, izin Dok, kebetulan ada dari kegiatan GAVI ya, kegiatan GAVI yang pertemuan secara luring itu rencananya di Jakarta dilaksanakan itu sampai 20 Juni Dok, izin. Mulai tanggal 16 kalau enggak salah ya, 16 sampai 20 Juni pelaksanaannya di Jakarta. Oh, itu semua harus di Jakarta, Bu Zakia? Untuk dinasnya kebetulan saya Dok dengan Pak Hafid yang pengelola imunisasi. Ya, tapi ada yang bisa nemenin nggak dari imunisasinya P2-nya, Bu Zakia? Kalau di P2 hanya saya dengan Pak Hafid Dok. Soalnya ini rute panjang ya. Ini rutenya sebenarnya kalau Ibu Zakia lihat ini muter nih Bu, dari Bone lanjut ke Bulukumba, lanjut travel terakhir ke Makassar. Ini yang dibilang tadi Mas Adit, konon ada yang 2 minggu nggak akan pulang nih. Ya itu Bu, nanti ada. Itu Basra. Itu. Kira-kira nanti ada yang bisa kawani nggak Bu Zakia? Tapi nomor 1 Bu Zakia, kami tangkap masukannya. Yang sekolah yang isunya bukan penerimaan tapi pencatatan ya. Ya. Itu nanti saya ada curiga sih Bu yang kayak Stella Garcia itu ya. Saya udah agak curiga sih model-model. Ya. Itu kayaknya isunya pencatatan, tapi kita verifikasi, makanya ini pentingnya kita ke lapangan, mengakomodir dinamika di lapangan itu ya, dari sisi akses, masalah cakupan, kan nggak selalu soal penerimaan. Nah, makanya karena kita kan fokus di isu penerimaan. Nah, yang Makassar, Bu Zakia nanti apa ada kawan bisa kita libatkan yang dari Dinkes ya Bu Zakia ya, buat bisa sementara ya, buat bantu diskusi juga sama dengan teman-teman distrik dan sekolah ya. Ini juga yang saya pikirkan pas lihat jadwalnya. Pas ini mulai tanggal 16 sampai 20 pagi siang.
itu ininya 20 siang. Iya. Oke. Kalau gitu gini aja Bu Zakia, nanti vokal poinnya kan Mbak Dea ya. Nanti kita ngobrol detailnya sama Mbak Dea ya, teknisnya ya. Iya, siap. Yang Nanti tanggal 20. saya. Oke. Sharing Gitu Bu session Zakia. Bu Kia kayaknya duluan itu yang tanggal 20. Belum aksinya kan bulan Juli kalau sudah salah sesuai schedule-nya. Ini kan baru mau kayaknya kalau salah ya bocorannya kemarin juga dari Mas Adit itu baru sekedar mengumpulin semua trainer gitu, komunikator, terus membahas persiapan-persiapan yang nanti bulan Julinya. Betul. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi tapi enggak masalah Ji, mungkin nanti bagaimana kayak Bu Kia ada perwakilannya dari Dinkes yang lain yang memang bisa ini hadir gitu untuk pertemuan itu karena Dinas Pendidikan pasti fasilitasi untuk peserta-pesertanya misalnya kayak kepala sekolah gitu kan. Kalau saya nggak salah seperti itu. Kurang lebih. Kalau maaf Betul. kalau keliru Mas Basra. Betul Bang Fuad, ini lebih ke silaturahmi penjajakan awal Bu Zakia. Jadi lanjutan dari yang hari ini kan kalau online rasanya nggak gigit ya. Nah ini bagus kita bikin pertemuan aja gitu Bu Zakia dengan kepala sekolah, para komunikator Bapak Ibu nih yang di sini dan juga teman-teman distrik dan Dinkes agar stakeholdernya lintas sektornya mantap gitu, persiapan kita mendesain rancangan edukasi sebelum layanan imunisasi bias di bulan Agustus September. Begitu. Betul. Nanti detailnya Mbak Dea mohon konsultasi dengan Bu Zakia ya. Kira-kira penyesuaiannya gimana baiknya Bu Zakia gitu ya Bu Zakia ya. Iya, begitu saja Dok. Saya mau Nanti makan. Mau jalan. Mau Nanti makan sama izin di Bu WA Zakia. ya Bu. Waduh, parah itu. Saya mau makan sama Bu Zakia padahal ya. Kita ke Makassar, Bu Zakia ke Jakarta jadinya. Kalau tukeran ya. Sudah lama jadwalnya mereka itu sudah lama banget ya untuk ininya, untuk nyari-nyari jadwalnya pun itu mereka lama juga karena melibatkan beberapa kabupaten. Iya, Gavi lagi ya. Iya. Baik Bu Zakia, nanti kita koordinasikan. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu ada lagi masukan-masukan nih, kita emang tujuannya pengen penjajakan nih, nanya-nanya kalau Bapak Ibu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Tadi Bu Sumiati saya lihat juga di chat. Nah ini bagus nih Bu Zakia, Bu Sumiati. Kita perlu bahas ini di agenda pertemuan dengan kepala sekolah pas kunjungan lapangan 2-3 minggu lagi. Kira-kira para kepala sekolah nih masuk nggak nih kalau kita bikin di titik, karena kan sebetulnya yang kita sasar anak kelas 4 naik kelas 5 ya Mas Adit ya. Dan anak kelas 4 naik kelas 5. Betul, kekhawatiran yang Bu Israni tadi sampaikan juga sebenarnya bukan jadi beban pikiran Bu Israni sebagai pelaksana imunisasi saja gitu. Jadi makanya nanti ketemu ngobrol sama teman-teman kepala sekolah, pihak sekolah, ada Pak Fuad juga kalau dari Dinas Pendidikan Kota Makassar dan teman-teman Dinas Pendidikan kabupaten kota yang lain, itu supaya gotong royong nih Bu Israni. Jadi pengalaman yang nanti Bu Israni alami kemarin harapan tidak terjadi karena sudah di orkestra gitu. Nanti ada pertemuan orang tua, teman-teman edukator nanti bisa masuk komunikasi. Jadi dalam satu rangkaian besar acaranya kita bisa diskusikan dengan masing-masing sekolah sasaran nanti. Terima kasih. Oke. Siap. Ayo, gimana? Terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Oke. Kalau nggak ada, mungkin kita reminder lagi ya. Kapan ke Bone, kapan ke Bulukumba, kapan ke Makassar, Cilacap, Brebes, Mas Adit. Boleh PPT-nya Mas Adit. Nah, ini ya Bapak Ibu, nanti kita akan ketemu gitu ya teman-teman Bone. Kita akan ketemu di hari Senin tanggal 16 Juni, lalu di Bulukumba hari Rabu 18 Juni, di Makassar hari Jumat 20 Juni, Cilacap hari Selasa minggu depannya tanggal 24 Juni, dan di Brebes itu hari Kamis 26 Juni. Harapannya nanti kita bisa duduk gitu ya, bisa sharing, ada sama Bapak Ibu sebagai komunikator atau fasilitator edukasi KAP gitu, sama nanti ada teman-teman Dinas Kesehatan dan teman-teman Dinas Pendidikan juga gitu ya Mas Adit, Mas Basra ya. Ya, betul. Moga-moga ini penjajakan awal
lanjutan nanti ya secara luring nanti bisa memperkuat ini ya silaturahmi dan koordinasi kita biar makin mantap. Ini yang hari ini dianggap penjajakan awal aja ya teman-teman, silaturahmi. Udah lama nggak ngobrol, nanti kita ketemu lagi 2 minggu lagi secara fisik. Kan lebih enak ya kalau ngobrolnya fisik sambil kita pikirin masuk ke, ada Pak Andi Alim juga. Mana Pak Delim? Pak Andi Alim. Saya baru lihat nih. Iya, gitu ya. Kita jajaki bersama ya. Gimana caranya biar di tahap 2 ini bisa kita kolaborasikan bersama resource atau sumber daya apa yang kita butuhkan, tapi tetap semangatnya kolaborasi. Kita juga ini tidak bermegah-megahan, tapi saling membutuhkan lah ya. Nanti kita lihat apa yang warga butuhkan, kita identifikasi dan lain sebagainya. Bapak Ibu komunikator apa butuhnya, lalu kira-kira bagaimana agar cakupannya naik. Nah, kita diskusikan bareng-bareng, gitu ya. Terima kasih Mbak Dea. Oke, terima kasih Mas Basra. Kalau tidak ada lagi gitu ya, mungkin sampai ketemu di kota masing-masing kali ya Mas Basra, Mas Adit ya. Nanti kita ketemu di Bone, Bulukumba, Makassar, Cilacap, Brebes gitu. Dan terima kasih banyak buat waktunya. Sore Foto ini bersama bisa nggak? kita kumpul bareng. Iya Mas, ini saya mau bridging ke sana Mas Basra. Saya pakai ini ya, gelap rumah saya, lampunya mati. Oke, sebelum kita akhiri kita foto bareng dulu boleh? Kameranya dibuka biar kelihatan ganteng dan cantiknya nih Bapak Ibu. Wah nih udah ada nih. Bang sore, mantap ini. Wih, Mbak Vita hati-hati di jalan. Oke, baik Bu Nurjana, kita Apaan, simpan siap. Bu. Oke, sudah ready semuanya? Udah tunggu, Karata lagi dalam perjalanan pulang. Apa Bu, justru bagus kelihatan dinamis. Ini terima Samba. Mau Ayo Bu balik ke Bone. Martini, Bu Sumiati, ayo. Tinggalkan Mi Ratna. Ya, selamat siang. Oke, Bu Dharma, Bu Vita, Mbak Vita, Bu Dwi ini Zakia, sambil masak ayo. Bu Dwi, mantap ya. Ada Bu Mulyati, Pak Warsono, Bu Irma, Pak Andi Alim, ayo Mohan. on cam. Bu Dwi Prihatin sembari masak. Luar biasa. Kalau Bang Ali sembari makan. Oke, udah ready nih semuanya? Ready. Udah. Oke, kalau Ya, gitu Mbak Vita. hati-hati Mbak Vita. Bu Zakia mau on cam kah? Oke, kalau gitu aku mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sebelahnya lagi. Tetap senyum ya. 1, 2. Mbak Lesti lagi makan bakpia ya? Aku ngelihat Bu Dwi itu baru habis nangkep bayi kayaknya. Oh, Oke. saya kira lagi masak Bu Dwi. Oh, ngaco Mas. Beneran loh habis nangkep bayi. Oh iya bener. Masya Allah. Oke, lagi ya next. Masya 1, Allah, 2, 3. Oke, next lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Terima Bapak kasih. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kasih Pak banyak Armo. Ibu. Yuk. Armo, makasih sudah mendampingi. Selamat bertugas. Sama-sama. Makasih, Kak. Sampai ketemu di Jawa Tengah. Terima kasih Bu Kusnul, Bang Fuad, Pak Rahman. Ya, semuanya. Terima kasih, Pak. Ada yang tayang. Bu Nurjana. Ada yang tayang. Makasih Bu dong. Nurjana, Bu Vita, Bu Sumiati, Kak Ais, siapa lagi nih? Kohan, ya, Bu Israni, ya, terima kasih. Siapa lagi? Pak Warsono, itu. Bu Irma, siapa itu? Bu Ila, Pak Oce, Bu Yayu, Bu Ermiati, Bu Bu Desmiladi. Daroja, Bu Mulyati. Mbak Rani, Jupa Makassar ya. Lupa Makassar ya. Siap. Oke semua. Bu Zakia. Terima kasih. Saya izin pamit. Dadah Mas. Sabar.